Next is the main agenda, that is giving advice, which will be delivered by the Guardian of Foundation, Mr. Dr. Haji Saiful Falah, MPDI. With my pleasure, please welcome. Seperti biasa Pak Kiai, duduk semuanya ya. Pantengin aja, Pak. Belakang udah beres kan? Ayo duduk ya, segera duduk di belakang. Putra di belakang ya, ayo duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, assalat wassalamu rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, mari kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Helmi Abdul BLC. Semoga beliau dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, diambil, dicabut semuanya penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan demikian juga untuk guru kita, orang tua kita, Ibu Hajah Fatma Nur Salim. Semoga beliau dipanjangkan usianya, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusannya. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Al-Ustadz Dr. Haji Samsur Rijal, yang saya hormati Direktur Pengasuhan Al-Ustadz Asep Saifullah Umar, yang saya hormati Direktur BUMP Ustazah Ummu Habsoh, para kepala biro, kepala bagian, kepala madrasah, dan para asatidz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriawan, santriawati pesantren modern Ummul Qura Islami yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, dan kemudahannya, sehingga berbagai kegiatan di pesantren modern Ummul Qura Islami ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Tentu ada beberapa kekurangannya. Alhamdulillah, pembangunan juga masih berjalan, semuanya bisa dilaksanakan. Tapi kemarin, tadi malam, ada pelajaran yang harus kita ambil. Nah, putra ini udah mengimpi-impikan berkah
entah berapa tahun lamanya. Ya putra, berapa tahun pengen punya birkah? Wah, 10 tahun. Ya berpuluh-puluh tahun ya. Pengen birkah, pengen birkah, pengen birkah. Ya. Tahu-tahu simsalabim, aba katabra. Birkahnya jadi. Dikasih air langsung. Ya. Saya ingin mengundang satu orang putra maju ke depan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa birkah ini? Ayo maju, satu orang putra. Ayo silakan maju, ayo maju ke depan. Ayo langsung maju ke depan. Ayo maju. Satu orang maju. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa birkah ini? Mana? Ayo mana? Kelas 6 boleh, yang dekat aja kelas 6 boleh. Kelas 6 ya, yang depan kelas 6. Ya, silakan. Mana mualim? Ayo mana mic-nya? Kasih mic-nya, siapkan mic-nya. Yang kelas 6 nih. Ya, kasih. Mana? Ayo maju, mana? Ayo maju. Yang ini ada depan ini. Ketua marhalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bisa ambil dari namanya dulu, biar terkenal, biar dikenal semuanya. Nama saya David Diaforno Saputra. Oh, David. Nah, ini David namanya. David kelas berapa, Pit? Dari kelas 6 IPS 1. 6 IPS 1. Insya Allah kalau IPS itu ekonomi, calon orang kaya. Amin. Gimana, Pit? Ya, yang dapat kita ambil dari pelajaran tersebut bahwa ketika kita menginginkan sesuatu tidak mungkin Allah langsung menurunkannya. Pasti Allah bakal ngasih tapi pada waktu yang tepat. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan untuk David. Jadi birkah ini kira-kira emang sudah ditakdirkan untuk santri putra pada bulan ini, hari ini, minggu ini, atau nanti, atau kita terlalu memaksakan diri. Jadi seharusnya belum waktunya, dipaksakan akhirnya terjadi seperti itu. Nah, gimana menurut David, gimana kira-kira? Mungkin sekarang sudah waktunya karena kapasitas santri semakin banyak, jadi diperlukan kamar mandi yang banyak agar mempercepat waktu. Oke, jadi waktunya udah pas, udah tepat. Nah, kira-kira apa pelajaran yang paling penting dari sini nih? Uangnya ada, anggarannya ada, tempatnya ada, ya. Nah, kemudian kenapa kok baru dipasang langsung jebol? Kenapa? Di mana kira-kira pelajaran bisa kita petik? Gimana? Ya nih, saya kasih bocoran. Nih, santri putra, ya, santri putri pernah naik mobil di jalan-jalan Indonesia, pernah? Pernah ya? Pernah naik motor, pernah? Pernah ngelihat jalan-jalan di Indonesia? Di Bogor pernah? Di Luliang pernah? Jalan-jalan di Indonesia, rata-rata jalan raya itu gampang rusak, betul? Baru diperbaiki, baru dicor, baru diaspal, nggak lama berikutnya hujan langsung rusak. Ada dua yang bertanggung jawab terkait dengan jalan ini di pemerintahan Indonesia, di negara Indonesia. Yang pertama, Kementerian PUPR. PUPR itu apa? Pekerjaan umum ditambah dengan perumahan rakyat. Nah, itu mereka yang bikin jalannya. Jadi jalan itu semuanya, jalan negara, jalan nasional dibuat oleh Kementerian apa? PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kata menterinya, kata semua orang-orang di PUPR, ini jalannya rusak bukan karena kami, bukan salah PUPR-nya, tapi yang salah adalah dinas perhubungannya. Loh, kok bisa ada kesalahan di dinas perhubungan? Alasannya apa? Karena kami hanya
memasilitasi, kami hanya membangun. Jadi yang memfasilitasi, yang membangun itu siapa? PUPR. Adapun yang menggunakannya itu semuanya urusan Dinas Perhubungan, Dishub. Apa kesalahan Dishub? Kata PUPR, kesalahan Dishub adalah membiarkan truk-truk yang besar yang memuat barang-barang yang berat untuk melintas tanpa diperiksa terlebih dahulu. Banyak truk overload, kelebihan muatan, sehingga jalannya gampang rusak gara-gara apa? Truk. Nah, yang salah siapa? Ya, versi PUPR yang salah adalah Dishub, Dinas Perhubungan. Ditanya lagi Dishub, ini salah kamu ya, gara-gara membiarkan truk-truk besar lewat jalan, akhirnya jalan cepat rusak, bahkan nggak ada perizinannya, bahkan nggak ada pengecekannya. Banyak truk yang muatannya overload dibiarkan saya di jalan. Tuh lihat, jalan rusak, dan faktanya betul. Ternyata banyak truk yang berjalan di jalanan kita ini dengan muatan yang luar biasa overloadnya. Apa jawaban Dinas Perhubungan? Kata Dinas Perhubungan, kualitas jalannya yang nggak benar, corannya yang abal-abal, aspalnya yang tipis, nggak pakai perencanaan semuanya, makanya cepat rusak. Jangan salahkan Dinas Perhubungan. Terus yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya, yang salah nggak ada yang salah. PUPR betul bahwasanya yang salah adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan betul, yang salah adalah PUPR. Berarti semuanya betul. Betul semuanya? Betul semuanya? Betul, faktanya kayak gitu, emang betul. Betul salah. Betul apa? Nah, betul salah. Emang salah dua-duanya. Tanpa perencanaan yang matang, tanpa perhitungan yang akurat, maka apapun proyeknya akan cepat rusak. Betul? Nah, kita kasih aplaus untuk David yang berani untuk berbicara. Saya ngelirik ke kanan, ke kiri, ini David nih, bingung saya nih. Biasanya di kiri ini ada direktur keuangan yang banyak duitnya. Sekarang saya ngasih apa kira-kira? Wah, nggak ada duitnya ini. Iya, ngasih doa aja, ngasih doa. Ngasih apa? Jodoh. Wah, dijodohkan dengan Sati Putri. Jadi paling senang kalau punya istri yang perhatian. Oh, senang banget. Iya. Jadi sebelum kita kemana-mana diperhatiin sama istri. Tadi saya sebelum berangkat ke sini dari rumah, kata istri saya, kata direktur keuangan, pasti nggak punya uang. Nih, saya kasih uang. Nanti kalau mau ngasih ke santri, udah ada uangnya. Alhamdulillah ada uangnya ini. Ya, berkat perhatian istri. Ini ya. Mau punya istri? Alhamdulillah, David ya, makasih Pit, duduk Pit. Kira-kira kalau seperti ini, jalan rayanya dibiarkan saja karena tadi dua-duanya salah, atau diperbaiki lagi? Perbaiki lagi, karena fasilitas umum ya, harus segera diperbaiki, dan insya Allah birkah segera kita buatkan kembali. Ya kalau perlu dibeton birkahnya, ya biar kuat. Karena dia nggak memperhitungkan volume air. Nah, itu yang nggak diperhitungkan. Yang nggak diperhitungkan volume air, karena kekuatan dinding itu harus dihitung dengan kekuatan volume air. Kalau airnya sekian kubik, atau dindingnya itu tebalnya berapa senti, nah, itu yang diperhatikan. Karena ini kurang diperhatikan, maka terjadi itu langsung jebol. Ya, insya Allah kita akan segera langsung perbaiki.
Gimana? Mana Menteri PUPR? Ada. Mana Menteri PUPR-nya? Nggak hadir Menteri PUPR-nya. Ya segera diperbaiki. Ya. Segera diperbaiki dan mudah-mudahan bisa hari ini langsung perbaikan. 2 minggu, 3 minggu ke depan santri sudah punya birkah lagi. Ya. Insya Allah. Santriawan, santriawati, saya ingin lihat wajahnya semuanya. Coba wajahnya lihat ke depan. Coba lihat wajahnya ke depan semuanya. Oke, terus Putri, terus wajahnya ke depan semuanya. Masya Allah, ini wajah-wajah orang-orang soleh solehah, wajah-wajah putra putri bangsa yang akan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, insya Allah. Jadi suatu hari seorang guru masuk ke kelas, dia lihat tatap wajah muridnya satu demi satu. Kemudian guru ini mengeluarkan kantong. Dia bawa kantong kresek. Dari kantong kreseknya itu dikeluarkan 3 buah gelas. 3 buah apa? Gelas. Gelas 1, gelas 2, gelas 3. Kemudian dikeluarkan lagi ada 3 buah botol. Botol 1, botol 2, botol 3. Kira-kira gurunya mau ngapain ini? Minum bersama. Gelasnya ditaruh di atas meja nih, 3 gelas ditaruh di atas meja. Botol pertama dituangkan ke dalam gelas pertama, isinya air putih. Santri putri, botol pertama isinya apa? Santri putra, ketika dituangkan ke gelas, di gelas isinya apa? Sama ya. Dari botol yang isi air putih, ketika dituangkan ke gelas, tetap isinya apa? Air putih. Udah, botol pertama dituangkan dan berpindah ke gelas pertama, isinya apa tadi? Air putih. Botol kedua dikeluarkan. Botol kedua ini ada warnanya. Oh, warnanya warna orange karena ini jus. Jus apa? Jus ya, jeruk. Nah, jus jeruk. Dituangkanlah jus jeruk ini ke gelas yang kedua. Ketika dituangkan, atasnya itu biasanya suka ada busah-busahnya. Pernah menuangkan jus? Nah, kalau kita tuangkan, atasnya ada busah-busahnya itu. Jadi, botol yang kedua santri putra isinya apa? Jus. Jus apa santri putri? Jus jeruk. Warnanya apa? Orange warnanya. Yang belakang. Oke. Ya. Jadi sudah 2 nih yang diisi. Yang pertama isinya air putih. Yang kedua isinya jus orange atau jus jeruk. Yang ketiga ini agak berat nih. Di botolnya juga berat. Isinya madu Yaman. Isinya apa? Madu Yaman, agak kental. Kemudian diturunkan, dituangkan pelan-pelan itu sehingga terisi penuh si gelas yang ketiga. Nah, sekarang udah ada berapa gelas? Gelas pertama isinya apa? Gelas yang kedua isinya apa? Gelas yang ketiga isinya apa? Tiba-tiba ada lalat terbang. Lalatnya 3 bersaudara. Udah janjian. Ya, lalat A, lalat B, lalat C. Yuk kita masuk ke kelas dan sudah dikasih job desk masing-masing. Ada program kerjanya masing-masing si lalat-lalat ini. Lalat yang pertama, kamu masuk air putih ya. Akhirnya lalat yang pertama melaksanakan job desk-nya, masuk ke air putih. Lalat kedua, kamu masuk ke jus orange ya. Akhirnya lalat kedua melaksanakan program kerjanya, masuk ke jus orange. Dan lalat yang ketiga pun melaksanakan program kerjanya, masuk ke mana? Ke madu, gelas madu. Singkat kata, singkat cerita, guru ini manggil murid, sini nak, silahkan kamu minum air putih ini. Pertanyaan saya, mau apa enggak muridnya? Enggak mau otomatis. Kenapa? Karena di dalam air putih itu ada apa? Lalat, ada kotoran. Dan dia jijik, dia pernah melihat lalat itu nemplok di ee-nya kucing. Iya.
Singkat kata, singkat cerita, dia bilang, Pak, saya nggak mau, nggak berani Pak. Bapak guru mengatakan, iya betul, emang ini air harus kita buang. Dibuanglah air tersebut. Selesai gelas pertama. Gelas yang kedua sekarang, ada lalatnya lagi di atas. Ingat tadi ya, ada apanya itu? Hah? Ada lalatnya. Dipanggil murid yang kedua, ini kamu minum. Pak, saya nggak berani. Nggak apa-apa, saya mau minum, tapi syaratnya Pak, dibuang dulu nih setengahnya nih dari gelas tersebut. Akhirnya dibuang dulu, ada lalat di atasnya, dibuang dulu setengahnya, masih ada sisanya, diminum sama dia. Kenapa? Karena lalatnya kan di atas. Yang di bawah nggak kena lalat, maka aman, diminum sama dia jusnya. Alhamdulillah. Kenyang, minum jus orange. Yang ketiga, ini dikasih apa tadi? Madu. Dia langsung berpikir, santrinya ini, muridnya ini, siswanya ini, dia ngambil sendok kecil, maka lalatnya itu diambil, dibuang. Madunya tetap buat saya Pak, ini mahal. Sayang kalau dibuang, sedikit aja udah sayang, apalagi banyak yang dibuang. Santriawan, santriawati, hidup ini panjang sampai kita wafat. Kalau usia sekarang kita 20 tahun, wafat 70 tahun, 50 tahun kita hidup di dunia. Kalau sekarang usia 15 tahun, wafat 65 tahun, 50 tahun hidup di dunia. Panjang. Perjalanannya sangat-sangat panjang, penuh liku. Banyak tantangan, rintangan di hadapan. Maka semuanya harus lihat ini gelas. Andaikan kualitas hidupmu hanya seperti air putih yang banyak di mana-mana berlimpah, maka ketika engkau ada di suatu tempat dan engkau melakukan satu kesalahan kecil, maka orang-orang di sekitar tempatmu tidak akan segan untuk menghabisimu, tidak akan segan untuk menghilangkanmu, tidak akan segan untuk membuangmu. Gak mungkin dia nengok lagi ke belakang, buang aja udah, air putih banyak di mana-mana. Kalau kualitas hidup kita sama seperti air putih dalam gelas, biasa-biasa saja, maka kesalahan sedikit pun yang kita lakukan, kita akan dicampakkan dengan segera. Orang gak mikir lagi untuk mencampakkan kita. Ketika kita bekerja, kerjaan kita nggak baik, kita nggak punya pengaruh dalam pekerjaan kita nggak punya pengaruh dalam kantor kita nggak punya pengaruh dalam perusahaan kita, maka ada sedikit aja kesalahan, langsung dikasih surat pemberhentian, selesai. Ini terjadi. Kenapa? Karena air putih gampang dicari. Kalau kualitas kita seperti jus, lebih mahal daripada air putih, lebih punya rasa, lebih punya vitamin, maka ketika kita punya kesalahan, biasanya kayak gini nih. Oh ini salah, tadinya jabatannya apa? Oh ini kita turunkan saja ya. Tadinya gajinya berapa? Oh segini, kita potong ya. Tadi tuh, apa namanya? Jus. Ya langsung dipotong, dibuang setengahnya. Masih ada di sana, tapi dia sudah berkurang. Yang ketiga, yang paling hebat ini, yang berkualitas luar biasa, yang menyehatkan, yang bahkan menjadi bagian integral dari sebuah perusahaan dan sebagainya, kesalahan sedikit akan dilupakan. Kenapa? Karena jasanya lebih banyak. Kenapa? Karena pengaruhnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia menjadi bagian integral dari perusahaan tersebut atau kantor tersebut atau dinasti atau apapun namanya, kerajaan dan sebagainya. Jadi harus menjadi orang yang berkualitas. Santri putra yang belakang, lihat belakang semuanya, lihat. Apakah pengen menjadi tukang beca? Oke, santri putri mau nggak punya suami tukang beca? Enggak. Santri putra pengen jadi pengusaha? Santri putri ingin punya suami kaya raya? Mau semuanya. Kalau laki-laki sukses, insya Allah gampang pilih perempuan. Tapi kalau laki-laki susah, susah dipilihnya.
Maka harus sukses laki-laki ini. Harus punya semangat perjuangan yang tinggi. Harus punya kualitas. Bicara kualitas, ada dua pilihan. Yang pertama adalah generalis, yang kedua adalah spesialis. Sebelum saya lanjutkan, ini ada